Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Syarah Al-Wajibat. Kita masih membahas macam-macam kufur, pembagian kufur dan macam-macamnya. Pembagian kufur ada dua. Yang pertama kufur akbar dan yang kedua kufur asghar. Kufur akbar ada 5 macam. Yang pertama kufur takzib, kufur karena mendustakan. Kemudian yang kedua kufur karena sombong. Ini sudah kita bahas ya, yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kufur yang ketiga, kufur syak, kufur karena ragu. Penulis rahimallahu ta'ala berkata, an-naw'us salisu kufru syakki wa huwa kufru zonni. Yang ketiga kufur syak, yaitu kufur karena ragu. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada, ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak mengira atau tidak menyangka hari kiamat itu akan datang. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kawannya atau temannya yang beriman berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani, summa sawwaka rajula, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Lakinna huwallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada, tetapi aku percaya dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Surat Al-Kahfi ayat 35 sampai ayat 38.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pensarah, wa hadzal nau'u syadidul khatari jiddan. Jenis kufur ini, ya kufur karena ragu, sangat berbahaya sekali. Khususan fi zamanina hadza alladzi kathura fihi al-jahlu was-subhat. Khususnya di zaman kita ini, di mana kebodohan dan subhat semakin banyak. Wa qalla minhu al-ilmu nafi'u wal yaqinu shadiqu. Sedangkan ilmu yang bermanfaat dan keyakinan yang benar semakin sedikit. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya keraguan itu muncul karena al-jahlu, karena kebodohan. Bodoh terhadap sesuatu, imma dia akan mengingkarinya, wa imma dia akan ragu terhadapnya. Atau karena subhat. Keraguan itu bisa muncul karena subhat. Kemudian juga karena minimnya ilmu yang bermanfaat dan keyakinan yang benar. Ya, di zaman kita ini banyak kebodohan. Ini kebodohan dalam agama. Banyak orang yang beragama Islam tapi dia tidak paham ajaran Islam. Demikian pula banyak subhat. Subhat bertebaran di dunia nyata maupun di dunia maya. Tidak sedikit orang yang awalnya dia yakin, percaya, kemudian muncul keraguan disebabkan subhat. Ya, belum lagi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat minim. Ilmu syar'i, orang lebih semangat belajar ilmu dunia daripada ilmu syar'i. Wasakku huwa at-taraddudu. Syak adalah keraguan. Taraddud, ya, keraguan atau kebimbangan. Wazannu qaribun minhu. Sedangkan zon maknanya dekat dengan syak. Zon di sini semakna dengan syak. Jadi kita artikan zon di sini keraguan. Wadiddu dzalika al-jazmu wal yaqinu. Lawannya adalah kepastian dan keyakinan. Lawan dari syak dan zon adalah al-jazmu wal yaqin. Fasyakku la yajzimu bisidqir rusuli wala bikadzibihim. Orang yang ragu tidak meyakini kebenaran para rasul dan juga tidak meyakini kedustaan mereka. Jadi dia berada di tengah-tengah. Dia tidak meyakini kebenaran para rasul dan dia tidak meyakini kedustaan mereka. Bal yasukku fi amrihim wal iyazu billah, tetapi ia ragu terhadap perkara mereka. Wal iyazu billah. Para rasul itu benar atau tidak benar? Para rasul itu benar atau tidak benar? Kayaknya benar, kayaknya tidak benar. Ini namanya syakun. Ragu-ragu. Tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Benar atau tidak benar? Wa hadza la yastamirru syakkuhu illa
idza iltazama nafsahu al-i'rad anin nazari fi ayati sidqir rusuli jumlatan. Keraguan ini tidak akan berlanjut kecuali jika dia benar-benar berpaling dari melihat atau memperhatikan ayat-ayat kebenaran para rasul secara global. Fala yasma'uha wala yaltafitu ilaiha, di mana dia tidak mau mendengarnya dan tidak mau menoleh kepadanya. Jadi kalau dia ingin keraguannya hilang, maka dia harus memperhatikan ayat-ayat, bukti-bukti kebenaran para rasul. Lihat ayat-ayat atau bukti-bukti kebenaran para rasul supaya keraguannya hilang, supaya dia meyakini kebenaran para rasul. Tetapi kalau dia tidak mau memperhatikannya, dia tidak mau menoleh kepadanya, ya, tidak mau memperhatikan bukti-bukti kebenaran para rasul, maka dia akan terus berada dalam keraguan. Dia akan terus berada dalam keraguan. Jadi orang yang ragu dengan kebenaran para rasul, yang harus dia lakukan adalah memperhatikan ayat-ayat, bukti-bukti kebenaran para rasul. Wa amma ma iltifatihi ilaiha wa nazariha aw wa nazarihi fiha fa innahu la yabqa ma'ahu sakkun. Tetapi jika dia mau menoleh dan memperhatikan ayat-ayat tersebut, maka tidak akan ada keraguan pada dirinya. Li'annaha mustalzimatun lisidqi, karena ayat-ayat itu menetapkan kebenaran para rasul. Wala siyama bimajmu'iha, terlebih lagi bila ayat-ayat itu dikumpulkan semuanya. Ya, jadi yang diperhatikan bukan hanya 1-2 ayat, tapi dia memperhatikan ayat-ayat, bukti-bukti kebenaran para rasul. Ya, karena bukti-bukti kebenaran para rasul itu bukan hanya 1-2 bukti, akan tetapi ada banyak bukti, ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran para rasul. Wala siyama bimajmu'iha fa inna dalalataha ala sidqi kadalalati syamsi ala nahari. Terlebih lagi bila ayat-ayat itu dikumpulkan semuanya, maka penunjukannya terhadap kebenaran para rasul itu seperti sinar matahari di siang bolong. Artinya apa? Sangat jelas. Kebenaran para rasul itu sangat jelas seperti sinar matahari di siang bolong. Ini bagi orang yang mau memperhatikan bukti-bukti kebenaran para rasul, ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran para rasul. Adapun kalau dia tidak mau memperhatikannya, dia tidak mau memperdulikannya, maka dia terus berada dalam keraguan, bahkan bisa lebih parah dari itu, dia akan mengingkari kebenaran para rasul. Taib. Ya, tentunya bukan hanya kebenaran para rasul, ya, ini berkaitan dengan perkara iman, ya, perkara iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dalam masalah iman tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Siapa yang ragu, ya, tentang rukun iman, maka dia bisa kafir. Maka dia bisa
kafir. Jadi bukan hanya kebenaran para rasul, semua yang harus kita imani tidak boleh kita ragu di dalamnya. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kita harus yakin. Ya, kalau kita ragu ya berarti kita harus belajar lagi. Kita lihat lagi bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kebenaran ya para malaikat, kitab-kitab, para rasul, kemudian hari akhir, dan juga takdir yang baik dan takdir yang buruk. Wa dalilu ala hadzal naw qauluhu ta'ala, dalil jenis kufur ini, ya kufur karena ragu, adalah firman Allah Ta'ala, wa dakhala jannatahu, dan dia memasuki kebunnya. Ai ar-rajul alladzi a'tahu Allahu hadzal bustan, yaitu seorang laki-laki yang diberi kebun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rajul di sini ya seorang laki-laki yang diberi kebun oleh Allah. Wa huwa zalimun li nafsihi, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ai bi kufrihi wa tamarrudihi wa tajabburihi wa inkarihi lil ma'ad, yakni dengan kekufuran, pembangkangan, kesombongan, dan pengingkarannya terhadap hari kebangkitan. Di zalim di sini bukan zalim terhadap diri sendiri, bukan zalim terhadap orang lain. Zalim di sini maksudnya kekufuran, ya, pengingkaran terhadap hari kebangkitan, kemudian juga kesombongan. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada, ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia mengira kebun yang Allah berikan kepadanya tidak akan binasa selama-lamanya. Oh, berarti tidak ada kiamat. Kebun ini akan ada seterusnya. Wa hadza iqtirarun minhu, ini adalah bentuk dia tertipu. Ini adalah bentuk ya dirinya tertipu. Lamma ra'a fi jannatayhi al-mutaqaddim dzikruhuma minaz zuru'i was-simar wal asjar wal anhar al-muttaridati fi jawanibiha wa arja'iha. Ketika ia melihat dua kebun yang sebelumnya telah disebutkan, berupa tanaman, buah-buahan, pepohonan, dan sungai-sungai yang mengalir di sekelilingnya. Ketika dia melihat kebunnya, dia melihat tanaman-tanaman yang ada di dalamnya, buah-buahan, pepohonan, dan sungai-sungai yang mengalir di sekelilingnya, dia pun tertipu. Kemudian dia mengatakan, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, terkadang para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika seseorang melihat hartanya yang banyak, melihat usahanya yang sukses, terkadang dia tertipu. Dia mengatakan, ini tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi hati-hati dengan fitnah harta. Zanna annaha la tafna wa la tafrugu wa la tahliku wa la tatlifu abada. Dia menyangka bahwa kebunnya itu tidak akan musnah, tidak akan kosong, tidak akan binasa, dan tidak akan rusak selama-lamanya. Wa dzalika liqillati aqlihi wa dha'fi yakinihi wa ijabihi bil hayatid dunya wa zinatiha wa kufrihi bil akhirah. Itu terjadi karena minimnya kemampuan akalnya, lemahnya keyakinannya, dan kekagumannya terhadap kehidupan dunia
dan perhiasannya serta kekufurannya terhadap akhirat. Ya, ini penyebabnya karena minimnya kemampuan akalnya. Dia tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian juga lemahnya keyakinannya. Keyakinannya lemah. Kemudian juga kagum terhadap kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan kufur terhadap akhirat. Walihadza qala, oleh karenanya ia berkata, wa ma azunnu sa'ata qa'imatan ay kainatan. Aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, yakni akan terjadi. Oh, kayaknya kiamat gak akan terjadi. Kebunku ini tidak akan binasa selama-lamanya. Kiamat tidak akan terjadi. Wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Jadi mengatakan, aku mengira kiamat itu tidak akan terjadi. Tapi kalau ada kiamat, seandainya ada kiamat, maka aku pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi Robku. Jadi di sini dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu dengan adanya kiamat. Dia ragu-ragu dengan adanya kiamat. Menurut saya kiamat itu gak akan terjadi. Tapi kalau terjadi ya saya pasti hidupnya senang di sana. Saya pasti dikasih tempat yang lebih baik di sana. Ai wala in kana ma'adun wa raja'atun wa maraddun ila Allah la yakunanna li hunaka ahsanu min hadzal hazzi 'inda rabbi walaula karamati alaihi ma a'tani hadza. Yakni kalaupun benar ada pengembalian kepada Allah, yakni ada hari kebangkitan, maka pasti di sana aku akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada kebun ini di sisi Robku. Kalau bukan karena kemuliaanku di sisinya, niscaya aku tidak diberi kebun ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dia tidak yakin bahwa kiamat itu akan terjadi. Dan juga tidak yakin bahwa kiamat itu tidak akan terjadi. Maka jatuhlah dia dalam keraguan. Dia tidak yakin kiamat itu akan terjadi, dan dia juga tidak yakin kiamat itu tidak akan terjadi. Ini namanya apa? Ragu. Jatuhlah dia dalam keraguan. Kemudian perkataan walau karamati alaihi ma a'tani hadza, kalau bukan karena kemuliaanku di sisi Allah, niscaya aku tidak diberi kebun ini. Ya. Buktinya saya dikasih kebun oleh Allah. Berarti Allah sayang sama saya. Berarti nanti kalau ada kiamat, saya akan mendapatkan yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pedenya orang kafir. Ya, nanti orang ini dihukumi oleh Allah kafir karena dia ragu dengan adanya kiamat. Dan orang kafir itu pede, merasa bahwasanya dia akan masuk surga. Kalau ada kiamat saya akan mendapat tempat yang lebih baik. Banyak orang kafir yang merasa pede. Ya. Udah kafir kemudian pede bakalan masuk surga.
Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu merasa khawatir. Apakah dia termasuk orang yang sukses di akhirat ataukah tidak? Ini yang benar ya. Sikap merasa khawatir ya. Kemudian kita terus berusaha memperkuat iman kita, memperbanyak amal soleh. Ini yang benar. Adapun merasa pede dengan kekafiran, dengan kemaksiatan, ini sikap yang tidak benar. Coba kita perhatikan ayat ini. Dia dengan pedenya mengatakan, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, yakni seandainya hari kiamat itu terjadi dan aku dikembalikan kepada Tuhanku atau dibangkitkan kemudian bertemu Allah, maka pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Yakni tentu aku akan mendapatkan yang lebih banyak dan lebih baik daripada apa yang aku dapatkan di dunia. Jadi kebaikan dunia atau kenikmatan dunia yang dia dapatkan, dia jadikan sebagai dalil atau sebagai tanda bahwa kalaupun dia dibangkitkan, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik. Perhatikan ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut dia, nikmat dunia itu sebagai dalil kebaikan akhirat. Saya dikasih dunia, saya dikasih kekayaan, berarti Allah cinta sama saya. Kalau Allah cinta sama saya, berarti nanti kalau ada kiamat, saya pasti masuk surga. Saya pasti mendapat tempat yang lebih baik. Nikmat dunia dijadikan dalil bahwasanya Allah mencintainya. Padahal ini tidak benar. Ya, nikmat dunia itu bukan dalil Allah mencintai seseorang. Bukan tanda Allah mencintai seseorang. Buktinya Qarun dikasih dunia, dikasih harta. Apakah Allah mencintai Qarun? Fir'aun dikasih kekuasaan. Apakah Allah mencintai Fir'aun? Jadi nikmat dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Orang beriman ada yang dikasih dunia. Orang kafir juga ada yang dikasih dunia. Ini bukan tanda Allah mencintai seseorang. Adapun tanda Allah mencintai seseorang kalau Allah memberinya nikmat iman. Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'ti al-iman illa man ahab, dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ini harus kita perhatikan. Harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, itu bukan dalil Allah mencintai seseorang. Kapan Allah mencintai seseorang? Ketika Allah kasih dia iman, ketika Allah mudahkan dia untuk beramal soleh, dia mengerjakan sholat, dia baca Al-Quran. Nah, itu bukti Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Adapun dikasih dunia, yaitu bukan tanda bahwasanya Allah mencintainya. Orang kafir, menurut orang kafir, dunia itu tanda bahwasanya Allah mencintainya. Taib. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan bagaimana pedenya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka merasa pede, mereka akan masuk surga. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu
la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Ini perkataan siapa? Yahudi dan Nasrani. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Tilka amaniyuhum. Demikianlah, itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka pede, orang kafir ya, pede dengan kekafiran mereka, mereka pede, mereka akan masuk surga. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 80, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Toh kalau kami masuk neraka paling hanya sebentar. Setelah itu kami masuk surga. Ini pedenya orang-orang kafir, padahal tidak demikian. Orang kafir itu kekal di neraka. Orang kafir akan masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam, kekal mereka di dalamnya. Ya, jadi orang-orang kafir mereka pede, mereka akan masuk surga. Berbeda dengan orang beriman senantiasa merasa khawatir. Ya, jangan-jangan mereka tidak selamat di akhirat, maka mereka pun memperbaiki iman mereka, memperkuat iman mereka, dan memperbanyak amal soleh. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan. Qala lahu sahibuhu ay al-mu'min wa huwa yuhawiruhu ay yujawibuhu. Kawannya berkata kepadanya, yakni kawannya yang beriman, wa huwa yuhawiruhu, sedang dia bercakap-cakap dengannya, ay yujawibuhu, yakni dia menjawabnya, akafarta billazi khalaqaka min turab. Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari tanah? Wa hadza inkarun wa ta'zimun lima waqa'a fihi min juhudi rabbih alladzi khalaqahu. Ini adalah pengingkaran keras dan sekaligus pengagungan terhadap apa yang dia lakukan, berupa pengingkaran kepada Rabb-Nya yang telah menciptakannya. Wa batada'a khalqal insani min tin wa huwa Adam alaihissalam. Dan memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu Adam alaihissalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi temannya berkata, akafarta billazi khalaqaka min turab. Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari tanah? Perhatikan, temannya mengkafirkan dia. Ya, temannya mengkafirkan dia. Akafarta
billadzi khalaqaka min turab. Tatkala dia ragu terhadap hari kiamat, dia dihukumi kafir oleh temannya. Dan hal itu ditakrir, disetujui oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh temannya disetujui oleh Allah. Temannya mengkafirkan dia dan Allah menyetujuinya. Buktinya Allah ceritakan kisah ini dalam Al-Quran dan Allah tidak mendustakannya. Berarti ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keraguan tentang adanya kiamat, ya kiamat itu akan terjadi atau tidak terjadi, ini adalah kekufuran. Namanya apa? Kufrus syak, kufur karena ragu. Kufur karena ragu. Orang yang ragu ya tentang kiamat itu ada atau tidak ada, maka dia kafir. Kalau yang ragu saja kafir, apalagi yang mengingkari, ya jelas ini lebih kafir lagi. Orang yang mengatakan kiamat nggak ada, ini lebih kafir lagi. Yang ragu saja kafir, apalagi yang mengingkari. Taib. Summa min nutfatin ay min maniyin dafikin wa ma'in mahin. Kemudian dari setetes air mani, yakni dari mani yang terpancar dan air yang hina. Summa sawwaka rajula, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Ay addalaka wa sawwaraka fi ahsani suratin, yakni Allah menyempurnakanmu dan menjadikan dirimu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lakinnahu Allahu Rabbi, tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku. Ai lakin ana la aqulu bimaqalatika, yakni tetapi aku tidak mengatakan seperti yang kamu katakan. Aku tidak sependapat denganmu. Bal a'tarifu lahu bil wahdaniyati war rububiyati. Aku mengakui keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Aku mengakui uluhiyah Allah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wala usriku bi rabbi ahada, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ai huwallahul ma'budu wahdahu la syarika lahu, yakni dialah Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Masya Allah, ini temannya orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ila akhir al-qissah, ya, hingga akhir kisah. Kama hiya mabsutatun fi tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu wa nahwihi, sebagaimana telah disebutkan secara panjang lebar dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya. Ya, kalau para pemirsa ingin mengetahui kisah ini, ya, kisah yang lengkap, silahkan baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lain. Wasyahid qauluhu akafarta, syahidnya firman Allah, akafarta, apakah kamu telah kafir. Faja'alahu kafiran bisababi dhanni bil ma'ad allazi huwa min jumlatid din. Allah menjadikannya kafir karena keraguannya terhadap hari kiamat yang merupakan bagian dari pokok agama. Beriman kepada hari kiamat ini termasuk pokok agama, termasuk rukun iman yang harus kita imani. Al-iman biyaumil qiyamah, al-iman biyaumil akhir, beriman kepada hari kiamat atau beriman kepada hari akhir. Ini rukun iman yang kelima. Nabi SAW ketika ditanya,
ya, mal iman, ya, iman itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, ya, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian coba kita perhatikan firman Allah, lakinnahu wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa iman itu adalah dengan yakin dan percaya bahwa Allah adalah Rabb kita dan kita tidak menyekutukannya dengan seorang pun. Ini termasuk iman. Jadi tauhid itu termasuk iman. Tauhid termasuk iman. Masuk ke dalam al-imanu billah, beriman kepada Allah, ya, karena beriman kepada Allah itu mengandung 4 unsur. Yang pertama, beriman kepada wujud Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat, beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu adalah yakin dan percaya bahwa Allah adalah Rabb kita dan kita tidak menyekutukannya dengan seorang pun. Taib. Kalau yang dilakukan oleh orang ini, ya, yang diceritakan dalam ayat, yang ragu-ragu terhadap kiamat, adalah kekufuran, yang dia lakukan adalah kekufuran, berarti iman itu adalah percaya dan yakin kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan seorang pun. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan orang itu yang ragu-ragu terhadap kiamat termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi intinya dalam masalah iman, dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, kita tidak boleh ragu di dalamnya. Kita tidak boleh ragu di dalamnya. Siapa yang ragu, ya, walaupun hanya sedikit keraguannya, walaupun hanya 0,001%, walaupun keraguannya hanya sedikit, maka dia bisa kafir. Dia bisa kafir. Jadi masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah ini harus sampai taraf yakin. Al-yakin wa huwa kamalul ilmi. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna. Ya, kalau kita masih ragu tentang perkara iman, tentang perkara tauhid, perkara akidah, ya maka kita harus hilangkan keraguan tersebut dengan ilmu. Kita harus belajar lagi, ya. Kita harus perhatikan lagi, ya, bukti-bukti kebenaran Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, ya, sini ada faedah. Jadi orang kafir itu bukanlah orang yang tidak punya harapan terhadap akhirat. Justru orang kafir itu punya harapan terhadap akhirat. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada akhirat secara mutlak. Ya, orang Yahudi dan Nasrani mereka beriman kepada hari akhir. Bahkan mereka merasa pede mereka akan masuk surga. Dan kalaupun mereka masuk neraka hanya sebentar. Demikian pula orang yang ragu terhadap akhirat, dia masih punya harapan terhadap akhirat. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, qala ma azunnu an tabida hazihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan
minha munqalaba. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Ya, orang kafir sekali lagi, ya, ada yang masih percaya dengan akhirat, bahkan ada yang punya harapan akan masuk surga. Ada yang mengatakan, oh toh kalau ada kiamat saya pasti akan masuk surga. Ya, tidak semua orang kafir mengingkari akhirat. Ya, artinya apa? Tidak cukup ya beriman kepada akhirat saja, beriman kepada hari akhir saja tidak cukup, tapi kita juga harus beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Ya, beriman kepada Allah, ya kita mentauhidkan Allah, tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas ya. Intinya seseorang bisa kafir karena ragu. Seseorang bisa kafir karena ragu. Baik, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Saat diri sedang bertubi-tubi diuji hati kadang merasa futur, ingin beribadah, dan akhirnya terkadang jadi enggak berdoa karena lelah. Apakah itu sudah kufur Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup ini ujian. Hidup adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang mengadakan kehidupan atau yang mengadakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Allah adakan kematian dan kehidupan. Tadinya kita mati, tadinya kita tidak ada, kemudian Allah adakan kita. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya supaya Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Hidup ini ujian. Apa tujuan dari ujian yang Allah berikan? Tujuan yang pertama, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya, karena yang namanya musibah itu terjadi karena dosa-dosa kita. Karena kesalahan-kesalahan kita, Allah ingin uji kita. Kalau kita bisa bersabar, maka dosa-dosa kita dihapus. Yang kedua, Allah ingin angkat derajat kita. Allah ingin angkat derajat kita, sehingga yang diuji juga orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 2. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan kami tahu siapa yang benar dan siapa yang dusta. Jadi kalau kita mengatakan amanna, ya kami beriman, atau amantu saya beriman, maka kita harus siap diuji. Kita harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan iman kita benar atau tidak benar. Orang yang mengatakan amanah, dia harus siap diuji. Bahkan dalam hadis disebutkan asaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat imannya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya, semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin berat ujian. Ya, ibarat pohon, semakin tinggi semakin kencang anginnya. Ya, jadi yang diuji sini orang yang bermaksiat diuji oleh Allah. Allah ingin hapus dosa-dosanya. Orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, orang yang baik juga diuji oleh Allah.
Karena Allah ingin angkat derajatnya. Allah ingin angkat derajatnya. Ya tinggal kita lihat kita ini orang yang beriman atau orang yang kita ini orang yang bermaksiat atau orang yang rajin beribadah. Kalau orang yang bermaksiat, Allah uji kita mungkin karena Allah ingin hapus dosa-dosa kita. Kalau kita orang yang rajin ibadah, Allah uji kita ya karena Allah ingin angkat derajat kita. Jadi ini harus kita pahami. Ya, ujian itu untuk kebaikan kita, maka kita hadapi dengan sabar. Ujian dari Allah itu bisa berupa perintah-perintah Allah, ya. Ujian itu bisa berupa larangan-larangan Allah. Ujian itu bisa berupa musibah-musibah. Ya, kalau ujian berupa perintah-perintah Allah ya kita bersabar dengan melaksanakannya. Kalau ujian berupa larangan-larangan dari Allah, ya kita bersabar untuk meninggalkannya. Kalau ujian berupa musibah yang sudah Allah takdirkan, ya kita bersabar, ya kita tahan lisan kita, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwasanya kita tidak ridho dengan musibah tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita gagal dalam menghadapi ujian. Ya, ujian itu pasti ada. Kita berusaha untuk melewatinya. Jangan sampai malas beribadah, ya, diuji oleh Allah kemudian malas beribadah. Tentunya ini musibah, ya. Ujian yang dihadapi itu tidak akan menghapus dosanya dan juga tidak akan mengangkat derajatnya karena dia malah malas beribadah, tidak mau beribadah. Ya, ibadah terus dijalankan, ibadah yang wajib terus dikerjakan. Ya, yang sunnah ya kita berusaha untuk mengerjakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai malas beribadah. Kalau malas beribadah ya berarti kita harus cari lingkungan yang baik, ya. Cari teman-teman yang baik yang bisa membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, mungkin ini yang bisa. Ada lagi? Ustaz, saya mau bertanya, apakah ragu kepada Allah membuat batal keislaman saya, dan kemudian saya belajar agama menjadi semakin yakin kepada Allah, apakah saya mendapat ampunan dari kekufuran? Nah, ya, jadi orang yang ragu terhadap Allah kafir. Orang yang ragu terhadap Allah kafir. Untuk menghilangkan keraguan ya kita harus belajar. Yang bisa menghilangkan keraguan ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang tadinya kita ragu, kemudian setelah itu kita belajar, kita jadi yakin, ya, kita jadi percaya kepada Allah, maka keimanan itu menghapus, ya, dosa yang sebelumnya. Keimanan kita kepada Allah itu menghapus kekufuran kita yang sebelumnya. Jadi tidak ada jalan lain bagi orang yang ragu kecuali dia harus belajar. Dia harus menambah ilmunya. Dia ragu karena ilmunya masih kurang. Ilmunya belum sempurna. Dia harus sempurnakan ilmunya supaya dia bisa sampai taraf yakin. Al-yakin huwa kamalul ilmi. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna. Jadi bagus, ya, dia belajar, kemudian akhirnya dia yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan dia, keimanan dia menghapus dosa keraguan yang pernah dia lakukan. Dan terus belajar, ya, terus belajar, karena yang namanya syubhat itu ya kadang datang, ya, yang namanya keraguan itu kadang datang. Untuk melawan semua itu ya dengan ilmu, ya, kita terus belajar, terutama masalah akidah, ya, masalah tauhid, kemudian masalah iman, ya, ini kita pelajari dengan baik, ya. Sudah lagi? Ini pertanyaannya mirip, Ustaz.
Apakah keraguan sering muncul akibat was-was dapat menjadikan seseorang kafir, padahal kita sadar bahwa keberadaan Allah adalah kebenaran yang harus diyakini? Naam, ya, keraguan was-was dari syaitan. Syaitanlah yang selalu membuat kita ragu. Dan kita harus melawan, ya, jangan dibiarkan. Kalau muncul keraguan, kita lawan dengan keyakinan. Muncul keraguan, oh Allah itu tidak ada. Lawan, Allah itu ada. Allah itu ada. Banyak sekali bukti-buktinya. Banyak sekali dalil-dalilnya. Keraguan yang ada dalam hati kita, yang muncul dalam hati kita, jangan dibiarkan. Kita harus melawannya. Ya, kita harus melawannya. Dan keraguan itu was-was dari syaitan. Cara melawannya ya dengan belajar, ya dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Baca satu dalil, kita yakin, oh ternyata dalilnya ada dalil yang lain. Oh ternyata dalil yang ketiga. Ya, ternyata ada dalil yang keempat. Karena dalil itu banyak, ya. Dalil itu bukan hanya satu dua, ada dalil akli namanya, dalil akal, ada namanya dalil fitrah, ya. Kemudian ada dalil sam'i, dalil Al-Quran dan sunnah tentang keberadaan Allah, ya. Ini bisa dengan dalil akal, bisa dengan dalil fitrah, dan bisa dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Ada banyak dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Satu lagi bisa, Ustaz? Baik, terakhir ya. Yes. Afan Ustaz, banyak sekali seseorang yang tanpa sadar meragukan tentang rezekinya besok atau tentang urusannya di hari kemudian. Bagaimana menurut Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, ini berarti tauhid rububiyahnya yang bermasalah, yang kurang. Jadi tauhid rububiyah juga harus dipelajari. Bima arafta rabbak, dengan apakah kamu mengetahui rububiyah Allah? Dengan apakah kamu mengenal Rabbmu? Ya, ini dalil bahwasanya rububiyah juga harus kita pelajari. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu ya perbuatan-perbuatan Allah, seperti memberi rezeki, ya, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Ini harus kita yakin bahwasanya hanya Allah yang melakukannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang kasih kita rezeki. Bahkan rezeki kita sudah ditetapkan. Ya, ketika kita berada dalam perut ibu kita, Allah nyuruh malaikat menulis beberapa hal, diantaranya bikat bi rizkihi wa ajalihi. Ya, tulis rezekinya dan ajalnya. Kita tidak akan mati sampai rezeki yang Allah tetapkan untuk kita dapatkan semuanya. Kalau sudah kita dapatkan semuanya, baru kita mati. Dan rezeki kadang kita cari dia, dan kadang dia yang mencari kita. Ya, kadang kita tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba datang rezeki. Rezeki datang kepada kita, kadang kita yang datang kepadanya. Orang yang masih ragu dengan rezekinya, berarti dia masih ragu dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia kalah sama orang musyrik. Ya, orang musyrik percaya dengan rububiyah. Orang musyrik kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Orang musyrik juga meyakini Allah yang ngasih mereka rezeki. Yang diingkari oleh orang-orang musyrik adalah uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keesaan Allah dalam ibadah, ini yang mereka ingkari. Adapun rububiyah, mereka mengimaninya. Jadi orang mukmin yang masih ragu dengan rezekinya, dia kalah sama orang musyrik. Orang musyrik saja beriman kepada rububiyah. Jadi belajar lagi ya, belajar tentang tauhid. Nahnu narzuquhum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka, dan kami yang memberikan rezeki kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita, ya, orang tua,
dan juga Allah yang ngasih rezeki kepada anak-anak kita. Jangan dikira kalau kita mati kemudian rezeki anak kita akan berkurang. Tidak. Allah yang kasih rezeki kepada anak-anak kita. Walaupun kita sudah mati, ya, walaupun orang tua kita mati, suami istri mati, ya, anaknya hidup sebatang kara, Allah yang akan kasih rezeki kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.